Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Radita Sironi dengan NPM 211506178 dari kelas IUPA. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian untuk mengukur suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dan NoteMCU. Kemudian di blinknya nanti akan dimunculkan notifikasi berupa label yang berisi pesan apabila suhu atau kelembapan normal atau tidak normal disertai dengan menyalanya LED. Nah, ini untuk alat-alat yang digunakan, yaitu ada breadboard yang sudah dihubungkan dengan LED, kemudian dengan kabel jumper yang terhubung ke NoteMCU-nya. Nah, kemudian kita menggunakan sensor DHT11 nih. Jadi ini yang positif itu nyambung ke pin VCC. Nah, lihat di NoteMCU-nya. Jadi nih, ini NoteMCU. Jadi di pin D0 sama D1 itu nyambung untuk LED, kemudian untuk 3 volt dia tersambung ke pin positif yang ada di sensor suhu ini, kemudian untuk groundnya itu tersambung ke pin negatif dari sensor DHT, kemudian untuk pin D5 itu sebagai pin output dari DHT11. Nah, kemudian kabel merah ini adalah ground yang tersambung ke breadboard. Nah, kemudian setelah disambungkan, kemudian NoteMCU-nya disambungkan dengan kabel micro USB. Nah, ini untuk kode programnya. Jadi di sini kode programnya mirip-mirip sama tugas yang sebelumnya. Jadi di baris pertama sampai ketiga itu merupakan token dari masing-masing device. Jadi setiap orang dan setiap device itu beda-beda. Kemudian di baris ke-6 sampai 8 itu ada define dan include. Jadi hasil dari blinknya itu bisa di-print di serial monitor, kemudian kita menggunakan library ESP8266 Wi-Fi dan blink simple ESP8266. Nah, kemudian di baris 11 ada include untuk library DHT. Kemudian baris 13 ada variable out dengan tipe data char yang menyimpan nilai dari token yang kita define di baris pertama sampai ketiga tadi. Nah, kemudian untuk baris ke-15 sampai 18 itu ada Wi-Fi credential. Jadi kita memasukkan SSID dan password Wi-Fi yang akan kita koneksikan ke NoteMCU-nya. Kemudian di baris ke-20 sampai 25 ada define DHT pin D5. Jadi sensor DHT itu nyambung ke NoteMCU di pin D5-nya. Kemudian kita define tipe DHT yang kita gunakan yaitu DHT11. Kemudian di sini kita menggunakan variabel DHT, jadi dia akan menyimpan nilai-nilai yang akan terbaca nanti. Kemudian ada integer LED 1 dan integer LED 2. Jadi di sini nanti kita menggunakan LED sebagai penanda bahwa suhu atau kelembapan itu sedang tidak normal. Nah, untuk LED 1 itu dia tersambung ke pin D0, kemudian LED 2 dia tersambung ke pin D1. Nah, kemudian di baris 25 ada blink timer dengan variabel timer. Jadi dia akan membuat jeda waktu dalam pengiriman data ke blink. Nah, kemudian di baris ke-28 sampai 36 ini merupakan void setup. Jadi void setup ini hanya akan dieksekusi sebanyak 1 kali dalam perulangannya. Di sini kita menggunakan serial begin dengan nilai 115.200. Kemudian blink beginnya itu akan dimulai menggunakan token autentikasi yang sudah kita masukkan di atas tadi, kemudian dengan menggunakan Wi-Fi dengan SSID dan password yang sudah kita masukkan juga, dan akan disimpan di blink cloud-nya. Kemudian terdapat
timer set interval. Jadi dia ada timer yang akan di set dengan argumen 1000L, kemudian send sensor. Nah, kemudian untuk pin mode-nya, LED 1 dan LED 2 itu dibuat sebagai pin output. Jadi dia akan menyala apabila nanti sesuai dengan kondisi if yang ada di bawah. Kemudian ada void loop. Jadi void loop ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Nah, di void loop ini ada blink run dan timer run. Jadi dia blink run itu untuk mengirim dan menerima data dari server blink. Kemudian untuk timer run itu dia mengatur jeda untuk pengiriman data sensornya. Selanjutnya ada void send sensor. Nah, ini fungsi untuk sensor yang kita gunakan. Jadi ada float H, tipe datanya float, kemudian variabelnya itu H atau humidity. Jadi nanti sensor DHT11 itu akan membaca kelembapan, kemudian T yaitu temperatur, dia juga akan membaca temperatur, dan nilai dari hasil pembacaan tersebut akan disimpan ke variabel H dan T. Nah, kemudian di sini ada fungsi if, isnan H atau isnan T. Jadi apabila belum bisa terbaca, maka serial print-nya itu akan menampilkan valid to read from DHT sensor. Nah, kemudian terdapat blink virtual write. Jadi di blink itu dia tersambung ke pin virtual V7 dan V8. V7 itu untuk menampilkan hasil dari pembacaan temperatur, dan V8 itu dari pembacaan humidity. Kemudian ada serial print, ini akan ditampilkan di serial monitor Arduino. Ada serial print suhu diikuti dengan nilai suhunya, kemudian kelembapan diikuti dengan nilai kelembapannya. Nah, ini yang terakhir yaitu fungsi if untuk menampilkan notifikasi atau penanda apabila ada yang tidak normal. Jadi apabila temperatur atau suhunya itu lebih dari 30, maka blink virtual write-nya itu dia di sini diatur tersambung ke V2. Ini untuk label notifikasi suhu, dia tersambung ke V2, dan apabila suhunya itu di atas 30, maka string yang akan keluar itu adalah suhu tidak normal. Diikuti dengan digital write LED 1 dengan kondisi menyala. Kemudian kondisi lainnya adalah apabila tidak terpenuhi T lebih dari 30 itu, maka blink write-nya itu yang tersambung, label yang tersambung ke virtual 2 tadi akan menampilkan string suhu normal, kemudian LED yang seharusnya menyala dia mati. Nah, kemudian ada kondisi untuk humidity. Jadi apabila humidity itu lebih dari 70, maka label yang tersambung ke pin virtual 3 ini akan menampilkan string kelembapan tidak normal, diikuti dengan LED 2 yang menyala. Kemudian kondisi lainnya adalah apabila humidity di bawah atau tidak memenuhi kondisi di atas 70, maka label yang tersambung ke virtual 3 itu akan menampilkan string kelembapan normal, diikuti dengan matinya atau tidak menyalanya LED yang kedua. Nah, di sini ini sudah saya coba compile tadi dan berhasil, dan sudah online di device-nya. Kita beralih ke Blink-nya. Nah, baiklah, untuk di website Blink-nya, jadi saya sudah melakukan perekaman atau pembacaan suhu dan kelembapan selama minimal 4 jam, dimulai dari jam setengah 4 tadi, kurang lebih. Nah, di sini dilihat suhunya itu kurang lebih stabil. Kemudian coba kita lihat. Jadi suhunya itu di jam setengah 4 tadi dia mulai di
angka 35,20 derajat Celcius. Dan kemudian dia bergerak cukup stabil, hanya turun 1, sekian. Jadi di jam 3.37 ini mulai turun ke 34,80, kemudian dia naik lagi ke 35,20 dan 34 lagi, kemudian hanya bergerak di dua angka tersebut, hanya beda hasil di belakang komanya saja. Jadi selama perekaman suhu tadi, lampu LED itu menyala sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan di if else tadi. Nanti akan saya tampilkan contoh videonya. Jadi nanti di sini bagaimana kondisi LED tadi, kemudian apa saat dia berganti ke 34 ini saya tampilkan juga. Tadi saya buat kondisinya di codingan itu, LED akan menyala apabila suhu di atas 30, dan LED-nya yang kedua itu akan menyala apabila humidity-nya itu di atas 70. Jadi nanti apabila memenuhi kondisi dari data perekaman ini akan saya sertakan video LED-nya. Nah, ini terlihat bahwa dari awal mulai perekaman tadi suhunya sudah di atas 30, jadi otomatis LED yang pertama itu akan menyala terus. Nah, kemudian kita lihat ke jam yang selanjutnya, itu sekitar jam 5. Sini dia masih di angka 32, jadi masih suhu tidak normal. Ya, dia hanya bergerak dari angka 31 ke angka 32, jadi LED-nya akan terus menyala. Kemudian kita geser lagi sekitar jam 6, sama masih di angka 30, jadi LED masih menyala. Nanti akan saya sertakan videonya. Kita cari yang sebentar. Di jam 8 tadi masih di angka 30,20. Nah, di jam 8.13 dari suhu 30 dia turun ke 29,91. Turunnya sangat sedikit, tapi LED yang pertama itu jadi mati. Nanti saya sertakan videonya. Nah, ini jadi 29,89, kemudian dia kembali lagi ke 30,20. Nah, ini juga dia suhunya turun ke 29 lagi. Dan terus sampai jam 9 masih 29,30. Dan perekaman terakhir yaitu di jam 9.32 dia kondisinya adalah suhu 30,20. Nah, untuk kelembapan kita coba lihat dari awal perekaman itu. Nah, mulai di jam 3.34, setengah 4. Nah, kelembapannya itu 68, jadi kondisi awalnya itu LED yang kedua itu belum hidup, jadi tadi suhunya aja yang hidup. Kemudian dia tetap di bawah 70, jadi dia hanya bergerak di angka 60-an saja. Kita geser lagi. Dia di jam setengah 5 tadi masih di angka 60-an. Jadi LED untuk penanda kelembapan belum hidup. Selanjutnya nah, ini sudah mulai 70-an di jam 5.13. Jadi 5.13 sore tadi
sudah mulai masuk ke angka 70, kemudian nih masuk ke 73, jadi otomatis LED-nya itu akan menyala, LED kedua. Nanti saya masukkan videonya. Kemudian dia bergerak di angka 74 dan ke angka 75, 76 masih di range 70-an. Kemudian masih terus ya, jadi dari jam 5 tadi sampai hampir jam 7 dia masih di angka 70-an. Nah, di 7.50 tadi kelembapannya sama seperti yang sekarang, yaitu 69, sehingga LED yang kedua itu mati. Ini untuk kondisi sekarang 69, LED-nya mati juga. Kemudian di jam setengah 8 dia kembali ke 71. Hampir jam 8 dia kembali ke 69. Kemudian kembali ke 70-an. Dan sekarang itu di jam rekaman yang terakhir itu dia di sekitar jam setengah 10 ini data yang ditunjukkan oleh chart adalah 69,57. Jadi LED yang kedua mati. Kemudian coba kita lihat di pengukuran suhu ini. Jadi suhu yang ditunjukkan saat ini adalah 30,20. Nah, kemudian kelembapannya adalah 70. Jadi untuk label yang digunakan sebagai notifikasi atau penanda itu, dia menampilkan string untuk suhu karena dia di atas 30, maka string yang ditampilkan adalah suhu tidak normal. Kemudian kelembapan karena masih di range 70 dan belum melebihi 70, maka keadaan kelembapan itu stringnya adalah kelembapan normal. Nah, untuk video LED-nya akan saya tampilkan ini. Nah, dia 69 nih, turun lagi, jadi kelembapannya normal. Dan untuk suhu ini memang tidak turun-turun dari tadi, masih suhu tidak normal untuk melihat LED-nya menyala. Dan ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.